Ternyata di malam itu dia didatengin nenek-nenek pakai tongkat, rambutnya panjang, kukunya panjang. Saya dari kecil sampai setua ini belum pernah ke Puncak Cermai. Adik-adik ini sebenarnya punya tujuan apa? Malah dia cerita pakai bahasa Inggris. Bahkan dia tuh nggak bisa bahasa Inggris. Sebelum video ini dimulai, gak bosan-bosannya kami mengingatkan kalian, jangan lupa untuk tetap di rumah aja. Jika memang benar-benar tidak ada keperluan untuk keluar rumah, maka yuk di rumah aja, sampai dengan keluar petunjuk selanjutnya dari pemerintah. Mari kita perangi wabah virus corona ini bersama-sama, Indonesia bisa. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue, Fajar Aditya, di Om Mamat Season 1. Apa kabar kalian semua guys? Gue harap semua yang sedang menonton video pada kali ini dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat selalu, dan dilindungi dari wabah virus corona ini. Jadi video pada kali ini merupakan lanjutan cerita Kang Utis tersesat 3 hari di Gunung Ciremai. Dan ceritanya ini sendiri sebetulnya sempat cukup heboh di Kaskus dan sudah dibukukan dengan judul Buku Harian Utis 3 Hari Tersesat di Gunung Ciremai. Jadi buat kalian yang suka membaca dan ingin mengetahui kisah lebih lengkapnya, bisa langsung memesan bukunya di deskripsi kita di bawah ini. Jadi buat kalian yang belum menonton video part 1-nya, gue harap kalian tonton dulu video part 1-nya agar dapat mengerti jalan ceritanya di video kita pada kali ini. Dan buat kalian yang mempunyai cerita-cerita horor nyata dan ingin menceritakan ceritanya, silakan kirimkan ke email RJL atau DM aja Instagram RJL. So, langsung saja. Berikut adalah lanjutan ceritanya. Ternyata Encam ngeliat tuh kan rimbun tuh daun-daun, dia giniin tuh lihat ke depan sana tuh udah jurang. Tapi untungnya dia cepet juga gitu loh, kasih tahu bahwa kita nggak boleh gerak lagi. Kalau gue gerak lagi kita nggak tahu nih, bisa jadi ambles atau jatuh dan sebagainya lah. Akhirnya kita mundur pelan-pelan, cari arah yang nggak ke arah situ. Akhirnya kita ngelewatin tuh tebing-tebing. Kita ngelewatin tebing, kita turun. Gua Encam kan yang pakai celana pendek, ya biasa dibilang gua nggak pakai pakaian safety lah gitu loh. Akhirnya gua nemuin salah satu pohon yang gini loh. Kalau lu tahu di apa namanya, pohon kelatang tau nggak? Kalau kena kulit kan gatal. Nah kalau di sana yang gua rasain berdua Encam kena pohon itu bukannya gatal, tapi dia kayak nusuk-nusuk gitu loh, kayak ada yang gerak seret gitu loh. Wah kesakitan, akhirnya teriak-teriak kita kan, alkohol gitu, kaki gue sakit ini, kaki gue perih. Akhirnya ini apa namanya dikasih alkohol, kita balur pakai alkohol, pakai perban, kita gosokin, hilang sih. Akhirnya kita cek, ternyata di situ ada satu pohon kita ambil, dia berbulu lah, tapi kerennya itu bulunya di bawah, bukan di atas atau di pinggir, dia bulunya di bawah. Pas kita ambil, kita tempelin, ternyata pohon itu yang gatal. Kita udah mulai takbir lah tuh di situ, teriak-teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini udah mulai ketakutan. Akhirnya kita nemuin salah satu hutan kering. Hutan kering itu yang kalau lu tahu pohon patah tulang, pohon patah tulang tuh yang nggak ada daunnya sama sekali. Tapi ini coklat yang udah kering. Tuh kita masuk ke hutan kering itu. Baru kita masuk ke hutan kering itu, burung yang tadi ada di puncak gunung ternyata dia datang.
bukan satu lagi. Kalau kita di puncak kan satu tuh. Gimana ya? Ya lu bisa bayangin deh kalau misalnya gue juga kaget pas waktu masuk hutan kering kok tiba-tiba burung berdatangan sampai kalau lu bisa kalau lu pengen tahu jumlahnya ngebayangin gini aja nih. Burung itu dia ngikutin kayak kita jalan, bahkan di kaki gua orang jalan tuh burung tuh kayak ngikut jalan. Terus belum di ranting-rantingnya. Jadi kalau kasarnya gitu amit-amit kalau burung itu jahat, kita dipatokin berempat, mungkin kita nggak bisa lanjutin jalan lagi. Tapi untungnya burung itu baik, dan kekhawatiran kita juga berempat tuh udah mulai muncak juga gitu loh, mulai panik di situ. Akhirnya dengan paniknya si Naning berusaha minta tolong kayak ke burung gitu loh. Burung kita anggap temen, burung lu kan temen gua gitu. Tolong kasih tahu jalan keluar atau jalan pulang tuh kemana. Terus burung itu biasalah kayak tengok-tengok gitu, oh ke sono ya, kayak gitulah. Akhirnya gimana ya, menghibur rasa takut lah kasarnya, kita ngalihin rasa takut kita udah punya asumsi macam-macam sih itu dengan burung sebanyak itu karena kita belum pernah lihat. Terus kita lewatin tuh jalur hutan kering itu, mulailah di situ juga kenalah goresan-goresan, gua mancam mulai berdarah lah. Nggak lama, mungkin sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 jam lah kita di hutan kering itu. Kita keluar dari hutan kering itu. Sebelum keluar dari hutan kering itu, di antara hutan kering sama hutan yang hijau lagi, ada satu pohon gitu loh, yang tinggi ke atas. Di antara hutan kering itu, Encam naik ke atas pohon karena untuk meyakinin, ngecek di mana jalur. Dan Peking itu sebenarnya di situ kenapa Encam ngecek ke atas pohon itu di hutan kering itu, karena Peking punya ide konyol. Dia pengen bakar hutan. Dia bilang alasannya kita bakar aja nih hutan. Kenapa? Biar intinya tim SAR atau ada orang yang tahu lah ada keberadaan kita, biar bagaimana caranya. Dia intinya pengen dia selamat lah, pengen ada yang bisa nolong kita lah keluar dari hutan itu. Tapi ide Peking itu mau bakar hutan kita bantah, walaupun dia bilang paling juga cuma di penjara 1 tahun lah, 2 tahun, 3 tahun paling lama. Tapi kita selamat kan gitu loh. Tapi gue dan anak-anak yang lain, Encam semua nggak mau. Ya posisi kali itu nggak tahu di mana. Akhirnya Encam mutusin nih, yaudah gue coba naik dulu ke pohon, gue mau lihat di mana kali itu adanya gitu loh. Akhirnya Encam mutusin naik ke atas. Dan dia lihat-lihat, terus dia turun. Pas dia turun bilang, gue nggak ngeliat kali, yang gue lihat cuma hutan belantara, tapi Allah luar biasa. Dia bilang hutan ini kayak dilukis lah gitu loh, dari hijau, terus hijau muda, terus ada coklat, terus hijau lagi, intinya kayak di garis-garis lah. Dan dia bilang nggak lama dari hutan ini kita ketemu lagi hutan kering, tapi nggak seluas yang kita lewatin sekarang, dia bilang gitu. Ya kita lewatin lagi, masuk lagi ke hutan hijau lagi lah ibaratnya. Nah di situ juga kan terus kondisi badan juga makin nurun gitu loh, karena kita udah nggak punya makanan lah, perbekalan udah habis semua, kita nggak punya apa-apapun lah. Akhirnya kita berpikir gini loh, yang penting lambung kita diisi sama ada yang keisi lah. Akhirnya pilihan kita pada waktu itu ibaratnya buat lambung kita biar nggak naik nih asam lambung, akhirnya kita ngambil pucuk-pucuk yang bisa kita makan. Setelah itu juga sepengetahuan kita, pucuk mana yang bisa kita makan. Ya itu aja lah, kita bertahannya untuk selama proses berjalan gitu loh. Dan kondisi lah udah mulai mental juga down, terus mulai takbir kita terus diucapin, terus kita teriak-teriak gitu loh, Pak Sandi tolong, Pak Sandi, tim SAR, apalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ketemu lagi nih sama yang namanya hutan kering yang tadi Encam bilang, karena ada hutan kering lagi tapi nggak selebar yang kita lewatin atau seluas yang kita lewatin. Lucunya
Pas kita masuk ke hutan kering, lagi-lagi tuh burung datang lagi. Makin bengong lah kita. Kok burung mulai datang lagi, jumlahnya sama, banyak juga. Udah kita mulai kaget. Kenapa di hutan hijau nggak ada satupun tuh burung yang kelihatan, tapi setiap masuk hutan kering itu burung dia datang, seakan-akan dia kayak jadi daunnya gitu loh. Kebayangkan banyaknya kayak gimana. Nggak lama mau kita keluar hutan kering itu, anehnya perlahan-lahan burung itu hilang. Kita inisiatif, udahlah kita pikir lagi, kita cari aja ke arah aliran air lagi, karena kan pikirkan kita otomatis air kan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Akhirnya kita betul nggak lama kedengeran gemuruh-gemuruh air, akhirnya kita nemuin lah tuh. Setelah kita nemuin, kita juga kaget karena kita harus nurunin tebing yang cukup tinggi gitu dari yang kita tadi lewat. Kalau untuk mau nyampe ke bawah aliran sungai itu, kita turun, kita cuma pakai jari doang. Kondisi juga udah kayak gitu, akhirnya kita gini kayak ngerambat gitu loh, turun ke bawah kita cuma modal jari, kita tusuk-tusuk nih jari kita ke arah tebing itu untuk bagaimana caranya kita biar selamat turun dari dari tebing. Tapi alhasil jari-jari gua dan Encam yang nggak pakai sarung tangan mulai ngeluarin darah lah gitu loh. Dan gimana ya, udah bukannya nggak sakit atau nggak peduli, cuma di situ bagaimana gua mikirnya kita selamat aja, jangan sampai jatuh dari tebing itu. Akhirnya sampai ke bawah, ketemu lagi nih air terjun lagi, tapi tinggi. Sincam di situ minta, karena kan nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, terus kalau kita mau turun juga nggak bisa gitu. Akhirnya Encam minta tali, keluarin tali kata dia. Nah akhirnya pas kan kebetulan tali itu di tas gua, di carrier gua, dia harusnya ada di atas karena dia nggak ditaruh di dalam, dia di balik back upper. Tali itu nggak ada gitu. Akhirnya bengong anak-anak semua, diperiksa semua tas satu-satu. Tas dicek satu persatu, ternyata emang tali itu hilang, nggak ada. Akhirnya Encam mepet nih ke tebing. Padahal tadi talinya di tas. Di tas, dan itu nggak pernah pindah kan, karena kan setiap tas misalnya siapa yang bawa logistik, siapa yang bawa tenda, siapa yang bawa pakaian gitu kan, itu udah gue bagi berempat, dan kebetulan tali itu ada di tas gue. Ini posisi sudah jam berapa, Kang? Ini sudah lumayan agak gelap, mungkin sekitar jam 3-an lah, jam 4 ya intinya sebelum malam lah ini gitu loh. Tapi karena kenapa gue yakin itu belum malam, karena kita tetap jalanin. Pada waktu itu gue punya prinsip gini, gue nggak mau kalau jalan malam, karena siang aja gue nggak tahu kondisinya kayak apa, karena emang jalur nggak pernah kita lewatin, apalagi gue ambil resiko untuk malam gitu loh. Waktu cari tali, Sincam itu kayak dia mepet nih ke tebing, tangannya gini-gini gitu, kayak ngeraba-raba ke arah tebing. Akhirnya dia nggak tahu nih dapet kayak, kalau gue bilang dadung lah, ditarik kayak akar gitu, seret-seret, tapi ada kayak daun-daun kecil lah. Nih alamnya diin tali buat kita turun pakai ini. Akhirnya turunin tuh pakai si dadung tadi, turun sampai ke bawah. Betul, ternyata memang bisa kita turun sampai bawah pakai itu. Ketemu lagi ini air terjun lagi, makanya gue bilang banyak air terjun, berkali-kali air terjun. Akhirnya kita ini nggak bisa nih tinggi, kita pindah ke tebing naik karena kita nggak mampu. Tapi kita nggak mau nih ngejauhin aliran air. Akhirnya naik tebing kayak tadi lagi dengan kondisi udah nggak makan. Berusaha lah tuh dicolok-colok lagi nih tangan, tek biar bisa naik. Dan itu juga bukan cuma bawa badan, malah bawa keril gitu loh, beratnya kayak apa. Nah udah kita naik sampai ke atas, percaya nggak, ngerasa kayak gini loh, sempet ngalamin kita itu tuh matahari dari sana, berarti kita turun ke barat ke sana gitu loh. Tapi ngerasa pas kita mau arah ke barat, malah kita ada di baliknya gitu loh. Nggak tahu, kayak kita orang linglung gitu. Akhirnya terus mepet, ya tetaplah ketemu, itu mulailah
Gua sendal gua mulai hancur gitu loh. Gua kan kebetulan pakai sendal dan darah juga mungkin mulai makin keluar tuh ya, yang kegores-gores. Langit makin gelap, mutusin kita harus ngecamp lagi. Kita nemuin tuh tempat, bisa dibilang nggak bisa layak buat ngecamp, tapi kenapa kita ngecamp udah gelap tuh kita tetap milih ngecamp di situ, karena air terjun yang kita temuin lagi nih setelah turun kita ke kali, pas kita temuin air terjun lagi nih, jujur aja dasarnya kita sampai nggak ngelihat. Jadi kita cuma ngelihat dari posisi kita berdiri itu cuma pucuk-pucuk daun. Jadi kan kebayang dalamnya kayak apa. Nggak mampu lah kita, terus kita juga nggak berani kalau kita mau melipir ke tebing lagi, kita masuk ke hutan lagi, kita nggak mau. Akhirnya kita mutusin, udah kita diriin tenda di sini persis banget. Kalau lo mau tahu, kita di pinggir kali, ini misalnya kali, ini air terjunnya, kita di sini, ini udah langsung air terjun, depannya sini otomatis jurang, ada celah itu kita. Jadi depannya nih batu buat ngalingin ke arah jurang, kita di sini bisalah tiduran berempat, tapi nggak bisa layak diriin tenda. Jadi kalau gue bilang kayak sarang burung lah. Akhirnya kita tetap nekat diriin di situ karena nggak ada pilihan lagi, langit makin gelap. Akhirnya kita nggak banyak ngomong lah, mulai nggak banyak ngomong di situ. Kita masuk dalam tenda, kita mau nggak mau istirahat, tapi ya itu perbekalan lagi-lagi kita emang udah nggak punya kan, dan harapan gue di situ gue masih punya gula lah gitu loh, setidaknya gula atau kopi. Nah terus yang megang logistik itu kebetulan si Naning, tas Naning. Pas kita tanyain masih ada nggak gula, kopi gitu loh. Intinya bisa buat ngangetin pikiran kita. Ternyata memang nggak sadar di tasnya si Naning itu udah hilang kopi, gula, udah nggak ada apa-apa sama sekali. Yang masih nyisa masih tetap garam aja tuh, garam gitu. Akhirnya adalah istirahat. Berarti di malam itu kalian berempat nggak makan sama sekali? Enggak, kita kan udah nggak makan, kita cuma pakai pucuk-pucuk daun aja gitu loh. Nggak lama ada burung nemplok, ke atas tenda, biasalah cicit-cicit gitulah. Terus terbang, nggak lama kemudian si Naning teriak, Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pokoknya dia teriak, bener-bener teriak ketakutan. Bahkan kalau Encam, versinya Encam lihat nih, dia tuh kayak apa ya, udah gemeter gitu loh, ketakutan kayak orang gemeter. Akhirnya kita semua bangun. Gue juga nyikut Encam kan pada waktu itu, Cam ayo bangun, kita bangun. Ternyata Naning tuh bener-bener nangis posisi, dia teriak gitu terus, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ternyata pas kita tanya kenapa Ning, dia tetap nggak mau jawab ada apa atau dia nemuin apa. Dia cuma bilang dia minta di malam itu, yang gue minta malam ini cuma satu, kita semua nggak boleh ada yang tidur, kita semua harus berdoa. Gue nggak mau tahu, ya pokoknya intinya kita nggak boleh ada yang tidur, kita harus berdoa. Nah dari situ kita kan makin panik gitu loh, dan kondisi kan juga emang udah parah lah di situ. Ngelihat teman kita kayak gitu, gue jujur mulailah air mata juga nggak bisa dibendung, mulai pada nangis lah itu di tenda. Encam berdoa pakai bahasa Indonesia, intinya gini, ya Allah, kami makhluk yang sangat kecil gitu, kita tidak lebih besar dari debu, kita banyak dosa dan sebagainya. Ya kalau kita mau diselamatkan ya tolong diselamatkan gitu. Dan pasrah lah intinya, di malam itu udah pasrah, mau apapun yang terjadi ya udah gitu terjadi. Dan alhamdulillah tanpa sadar emang kita mungkin udah capek dan sebagainya, ternyata kita akhirnya bisa tidur juga gitu loh, ketiduran lah. Dan pagi kita bangun pagi, oh ya di malam itu kan makanya tadi si Naning teriak-teriak itu, ternyata ini kan, tapi pengakuan dia ini setelah dia pulang, maksudnya setelah kita pulang, jalan pulang, ternyata di malam itu, karena kan di malam itu kita kekeh menanya, dia nggak mau jawab kan, ya ini
Ternyata di malam itu dia didatengin nenek-nenek pakai tongkat, rambutnya panjang, kukunya panjang. Kalau bisa dibilang dia pakai pakaian, tahu nggak, kelaras pisang, pohon pisang yang udah tua, tapi kulit-kulitnya jadi kayak bentuk sisik lah versinya dia. Waktu turun dia bilang dia kayak mau makan kita lah kasarnya gitu, tapi langsung hilang. Melihat nenek-neneknya itu secara nyata ya, bukan mimpi ya? Nyata. Dia bilang kenapa gue sampai kayak gitu, karena memang di depan tenda, karena tenda kita nggak bisa nggak ketutup gitu loh sletingnya, jadi tenda kita kebuka, dia ada di depan situ. Ya itulah yang dia takutnya luar biasa, ternyata memang ada si sosok nenek-nenek itu gitu loh. Nah dari situ kita lanjutin perjalanan, tapi udah parah lah intinya kondisinya. Ya udahlah, Allahu alam lah, kalau gua bisa hidup cuman Encam punya berpikir gini, apabila kita nggak keluar juga dari sini, kita lebih baik cari burung gitu loh untuk bertahan hidup, karena tadi burung banyak kan, kita bisa panah dan sebagainya. Tapi ya udah, kita lanjutin jalan lah, berjuang, kita tetap jalan walaupun perut yang udah nggak pernah diisi makanan apapun kecuali pucuk daun. Ketemulah nih kita jalan air, ketemu lagi kan, kita mancam bareng lagi, kita nyusurin sungai lagi, ketemu lagi air terjun lagi, kayak waterboom gitu loh, tau nggak? Jadi air terjun, terus si batunya nih tebingnya dia kayak bisa buat perosotan, tau nggak? Perosotan anak kecil kayak waterboom. Gimana cara nuruninnya? Tebingnya tinggi, terus nggak ada yang bisa buat pegangan karena ngeri ini licin, airnya mulai ngalir gitu kan ya, mulai basah gitu loh, takut. Terus nggak ada yang ini, terus nggak ada juga dadung. Malah gue mikir ya mau nggak mau kayaknya itu cuma satu jalan kayak waterboom, kita merosot gitu loh. Dan Encam berani pada waktu itu, ya udah gue coba. Akhirnya dicoba Encam merosot. Tapi yang gue paling takut, kenapa gue nggak mau gitu kan, dia merosot kayak gitu. Encam di bawah ada ini loh, ini ada batu gede, di bawahnya air terjun lagi, jadi 2 kali gitu loh. Kalau lo turun nggak jauh, air terjun lagi gitu loh. Nah Encam akhirnya dia buka belatinya tuh. Nah si Keril dijadiin buat pentokan ke batu. Nah dia ngeremnya itu dia pakai si belati, dia merosot gitu kan kayak waterboom, ini dianggap rem si belati ini. Seret dia turun ke bawah, ya bener, alhasil dia mentokin ke batu kan pakai Keril. Gue bisa gitu, lu juga pada bisa. Intinya di situ cuma ngasih semangat kita satu sama yang lainnya. Lu harus bisa, gue bisa, kenapa lu nggak bisa gitu loh. Kita harus selamat semua. Akhirnya satu-satu turun dah tuh. Udah kan bisa kan gini. Ya udah akhirnya, nah PR lagi nih ngelewatin yang satu air terjun lagi yang di depan tadi yang kelihatan dari atas itu. Nah Encam nemu lagi tuh dadung, diturunin lagi dadung. Yang turun pertama tuh gue lupa siapa, gue turun selanjutnya si dadung itu putus. Pas gue turun, dadung itu putus, di bawah ada batu juga, kepala gue kena jedar kebentur batu. Katanya anak-anak di situ kan itu ada kobangan air lah gitu ya, turunnya air terjun kan kayak ada air lah gitu. Katanya gue udah kayak ngambang gitu. Nah, gue nggak sadar itu gue dikedaratin gitu loh, kayak anak-anak ambil gue ditamparin sama Encam. Gue inget tuh Encam ada di atas gue, dia namparin sambil nangis, lu nggak hati-hati, lu gini, makanya gue bilang tadi lu hati-hati gitu loh, turun lu hati-hati. Ternyata memang pas gue pegang kuping gue gitu loh, ternyata ngeluarin darah. Yang gue teriak, gue ingetnya cuma kepala gue pecah, kepala gue pecah. Ternyata Encam ngebohongin gue, kata dia nggak apa-apa kepala lu nggak pecah, padahal tapi gue pegang darah gitu. Tapi dia intinya ngebohongin gue biar gue semangat lah, jangan sampai gue down gitu loh. Nggak lama dari situ kita lanjutin perjalanan, nunggu gue sampai bisa enakan lah. Terus gue jalan, nggak lama hujan datang. Hujan turun karena kita ada di pinggir kali, di kali, bukan di pinggir kali, kita di kali.
tapi ada tebing gitu. Akhirnya kita ngelindungin badan dari hujan itu, kita mepet tuh, mepet ke tebing itu. Anak-anak bilangnya pada waktu mepet itu, yang gua rasain tuh di situ dinginnya, terus gue mulai kayak ngantuk gitu loh, ngantuk yang kayak bisa dibilang apa sih, orang yang ngedadak kayak tidur gitu loh. Dan emang kondisi kan baju basah gitu loh, terus kena hujan juga, terus darah juga masih terus keluar gitu loh. Akhirnya hujan reda nggak lama, kita susurin air itu, tapi mulai apa sih, mulai agak banyak alirannya juga mulai bergerak, nggak kayak sebelumnya. Nah kita ketemu kayak ada cabang gitu loh, jadi kayak seakan-akan kali, terus tengahnya kayak ada pulau gitu loh, jalan ada yang ke kanan ada yang ke kiri, tapi ternyata nyambung, mau ke kanan mau kiri lu akan ketemu lagi. Nah di situ pengakuan Encam sih, dia ngelihat ada tenda, terus ada jaket yang ketelungkup gitu, kayak orang gitu, orang yang ngambang. Tapi kalau gue nggak ngelihat hal itu, yang ngelihat itu katanya si Peking sama si Encam, cuma gue ngelihat ada lidah sepatu lah. Tapi gue udah yakin, oh mulai ada kehidupan nih di situ gitu loh. Ya gue akhirnya nazar, gue ngucap, ya Allah apabila saya dikeluarkan dari hutan belantara ini, saya akan melakukan puasa Senin Kemis. Terus kita jalan, nggak lama kemudian dari kita gua nazar itu, kita ngeliat ada hutan pinus. Akhirnya pas kita gua lihat ada hutan pinus, gua ngasih tahu ke anak-anak, itu ada hutan pinus tuh. Alhamdulillah langsung Encam jawab, kalau ada hutan pinus berarti ada kehidupan, ada yang nanam gitu loh hutan pinus tuh. Tapi itu nggak gampang. Pas kita lihat ke kanan hutan pinus, ke kiri hutan pinus, kita harus milih tebing mana yang kita bisa lewatin gitu loh. Karena satu kan tebing-tebing itu udah gembur, lembab gitu loh, resikonya jatuh, dan itu kebetulan tinggi gitu loh untuk mencapai ke arah hutan pinus. Akhirnya kita pilih yang sebelah kiri kalau nggak salah. Kita ambil itu, kita otomatis kita nebing lagi, yaitu lagi tadi cuma tangan dan kaki kita nusuk-nusuk gitu. Si Encam kalau nggak salah ngeliat dia, "Ning ada orang ning," gitu. Pas dia lihat, oh benar ada orang, tapi pakaian hitam semua, baju celana hitam semua, terus dia pakai caping, kayak orang di ladang gitu loh. Akhirnya nggak lama si Naning langsung ngejar tuh, ngelihat orang itu, dikejar sama dia, ditangkep tuh si kakinya ibu-ibu itu. Dia mohon, dia minta tolong, bu saya tolong bu, ini. Nah terus Encam ngelihat, takutnya mimpi, belati yang di tangannya dia dibacok tuh ke tangannya, dia takutnya mimpi, dia bacok, bener ternyata berdarah. Gue nggak mimpi. Ibu-ibu tuh katanya ngejawab cuma gini, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya makanan, nggak punya apa. Kalau kamu mau nanya kampung ada di sebelah sana, kayak gitu. Kan kita ngelewatin ibu-ibu itu kan, berarti kan kelihatan ibu-ibu, tapi matanya itu loh, sorot matanya tajam lah ibu-ibu itu. Kita lewatin, tapi untungnya nggak ada satupun kita di antara kita nih yang nengok ke belakang ibu-ibu itu setelah kita lewat gitu. Kita fokus aja cari kampung. Akhirnya, memangnya mengapa pada saat itu tidak ingin melihat sosok ibu-ibu tersebut lagi? Yang gue tahu jujur ya, karena kita udah 3 hari kali ya nggak ngelihat orang, terus kita pengen selamat gitu loh. Yang di otak kita ya udah incarannya kampung. Kita udah nanya orang itu, dan kita nggak mikir ibu-ibu itu siapa, terus bagaimana, apa dia orang atau enggak, gue nggak tahu. Tapi intinya gue cuma anehnya kalau kita udah bahas sekarang, kok dia pakaiannya bersih gitu loh. Kalau di kebun kan agak dekil, ini berapi bagus gitu loh. Akhirnya ketemulah itu ya ladang si tomat ya. Udah dengan senengnya ketemu ladang tomat, udah kita petikin sambil minta izinnya ya gitu, tanpa orang tapi kita minta izin. Saya minta tomat buat dimakan. Itu makan tomat sebisa-bisanya lah, karena kita memang 3 hari udah nggak makan gitu. Kita lanjutin jalan dari ladang tomat itu, ketemu aliran kali kan.
aliran kali yang ke arah desa. Aliran kali ke arah desa, karena darah, kotor, apa, kita mau masuk desa kan nggak mungkin kondisi kayak gitu. Akhirnya kita bersih-bersih tuh di kali itu. Akhirnya udah kita lanjutin, kita ketemu warung. Udah kita masuk ke warung. Tapi di warung itu kan banyak orang. Lucunya nih, setiap jangankan ada yang nanya gitu loh. Kita ngelirik aja dia nggak mau ngelirik kita gitu. Ya pesen nasi sama ibu itu buat makan. Kan karena di kampung kan prasmanan tuh. Kita ambil gitu, kita makan, udah. Akhirnya habis tuh nasi yang satu bakul stoknya si ibu itu. Tapi kita jadi tontonan tuh di warung itu. Jadi kata si Incam sih, kalau gue sih nggak memperhatiin banget ya belakang warung atau apa. Kata Incam, kita malah kayak ada orang yang ngeliatin gitu loh. Terus orang yang mau ngeliat, tapi kita balas lihat pasti dia nggak mau. Itu kan warung kebetulan deket mobil bak yang ke arah Palutungan. Kalau buat tempat ngetem untuk penumpang yang dari desa pengen ke bawah gitu loh. Kok nggak ada yang mau nanya. Ibu-ibu itu pun ternyata sama, dia takut. Dan lucunya gini, setelah kita selesai makan, kita kan bayar gitu loh. Kita bayar, dia nanya ke ibu-ibunya, "Bu, berapa Bu? Ini kita makan semua, malah minta rokok tuh sebungkus Peking." Ternyata ibu itu jawab 15.000 aja. Nah akhirnya Peking nanya, "Nggak salah Bu, ini kita makan banyak loh Bu. Tadi cemilannya ini. Ya udah 15.000 aja," katanya. Apa yang terjadi? Mengapa seperti setiap lo ketemu orang di sana seperti aneh gitu ngeliat lo pada ya? Ya itu dia, mungkin kan kondisi gua sama Encam pada waktu itu darah kan masih keluar. Terus gue makan, ya tahu sendiri kan orang kelaparan 3 hari nggak makan. Berarti kan kalau gue pribadi ya gue merasa makan biasa, tapi gue nggak tahu orang yang lihat. Ya gue nggak tahu hal itu. Akhirnya ya udah, setelah beres ya dari situ, gue nanya kan sama ibu-ibu itu, "Bu, kalau mau turun ke arah terminal naik apa? Naik mobil bak itu bisa kan Bu ya?" Dia bilang bisa, pakai mobil bak itu turun ke bawah. Nah akhirnya ya gue udah ke mobil bak itu. Akhirnya penuh lah, alhamdulillah tuh mobil penuh. Ya udahlah, kita mulai ini apa, jalan. Sama di mobil bak itu juga aneh, orang-orang pada nggak mau. Gue pernah baca bang, pada tahun-tahun segitu, seperti kalau orang ke gunung itu, beberapa lah, gue nggak bilang banyak lah ya, mungkin mengira sedang mencari ilmu. Apakah mungkin karena hal tersebut lo dianggap seperti aneh gitu lah? Nah iya, ini berarti gue bisa jelasin lah ya. Jadi gini, kan gue naik mobil bak itu kan, dan di situ kan juga nggak ada yang berani nanya. Nah terus di perjalanan itu kan otomatis udah bisa dibilang pertengahan jalan, ada kakek-kakek yang di sebelah gue. Cuma dia yang berani nanya. Dia, tapi nanyanya juga versinya gini loh, kayak orang hati-hati gitu loh nanya. "Dek, adek ini sebenarnya dari mana?" Dan gue jawab kan, "Saya dari puncak Gunung Cerme Pak," atau kek gitu. Nah terus, "Ujang ini asli dari mana?" Pertanyaan dia lagi. "Ya kami dari Bekasi Pak." "Lah tujuannya adek ini apa naik ke puncak Cerme?" Kan gue makin aneh, ya kami kan pencinta alam Pak, kami emang seneng sama alam ya, kayak kita mendaki gunung. Terus dijawab, bikin gua kagetnya, "Saya dari kecil sampai setua ini belum pernah ke puncak Cermek. Adik-adik ini sebenarnya punya tujuan apa?" Nah, kok punya tujuan apa? Sampai adik ini dari jauh kota Bekasi sampai berdarah-berdarah gitu, nggak mungkin kalau nggak ada tujuan. Lah, kok kakek ini ngotot untuk tujuan apa? Akhirnya gue jawab, "Ya kami cuma pecinta alam." "Enggak Dek," kata dia. "Kenapa warga di sini atau orang-orang pada segan nanya ke adik-adik ini semua? Mereka berpikir adik ini mencari ilmu. Oh. Sangat jarang yang selamat kalau sudah nyasar di sana gitu. Dan adik ini termasuk
alhamdulillah orang yang beruntung lah gitu, selamat semuanya, bisa pulang ke rumah lah kayak gitu. Akhirnya singkat cerita sampailah kita turun ke arah Kota Kuningan lah. Dari jalur Palutungan itu udah habis lah sampai turun ke bawah, sampai mobil bak itu udah beres lah sampai tujuannya. Kita pisah, tapi kakek itu emang dia tetap nitipin ke kita bahwa hati-hati dek gitu di jalan. Akhirnya gua ngobrol-ngobrol sama Encam karena darah makin keluar, masih keluar bukan makin keluar, masih keluar. Encam mutusin gini, King kayaknya kita nggak usah naik angkot untuk ke terminal. Kenapa? Kayaknya orang-orang ngelihat gua nih pada kayak gimana gitu loh, mungkin karena darah gini-gini. Akhirnya Pak King bilang, jawab, ya udah kalau gitu kita jalan kaki. Akhirnya di sepanjang jalan kaki pun ya memang disitulah yang diungkapin dari si Naning gitu loh. Ternyata Naning ngungkapin di Goa Walet itu ternyata kita tuh sebenarnya udah dimimpiin si Naning. Kita bakal tersesat selama 3 hari itu udah dimimpiin dimimpiin di Goa Walet sama nenek-nenek. Tapi kan dia nggak berani kan cerita kalau di sana. Kita Mimpi jalan. seperti apa tuh? Iya, kayak dia di dalam mimpi, kamu akan tersesat, terdampar di hutan ini selama 3 hari. Nenek-nenek yang tadi ketemu? Ya mungkin. Akhirnya kita ketemu ke terminal, udah naik bus, kita arah ke Bekasi. Encam sama Peking, gua sama Naning. Lagi-lagi bawa bapak di sebelah gua nggak berani juga untuk negor, untuk apa gitu. Dan jadi cuma buat lihat-lihat orang yang di bus itu ngeliat-ngeliat kita, tapi kalau kita lihat balik tetap dia buang muka lah gitu, atau buang alihan pandangan. Di pertengahan lah, nggak tahu di mana, masih di daerah sana lah, masih daerah belum masuk ke tol, ada mbak-mbak naik bus. Tapi anehnya mbak-mbak itu orang-orang yang di situ aja nggak mau ngelihat kita, tapi mbak-mbak itu milih duduk berani di deket Encam. Mbak-mbak itu aneh nih, setelah berjalannya dia jalan, kita di perjalanan, mbak-mbak itu nanya, Mas kalau turun di Cikarang bisa ya ini, kata Encam, bisa kata dia, nanti juga keneknya bilang. Terus sampai Karawang nih, Encamnya nanya, Mbak udah mau ke Karawang Mbak? Nggak turun, jawaban si Mbak itu nggak mau turun. Nanti Mas kayaknya saya ke Cikarang. Ketemu lagi nih Cikarang, Encam nggak mau nanya lah, kok nggak mau turun juga. Kita sampai nih, kalau dulu di sini sebutnya tol Citra lah, sekarang kan jadi tol Cikunir lah. Nah itu gue mau turun di situ karena gue nggak mau kebablas Pulau Gadung kejauhan, karena udah pengen banget pulang. Gue minta berhenti di situ, nggak bisa nih, supirnya nggak mau berhentiin di tengah-tengah di tengah tol. Dia nggak mau berhentiin di tengah tol, akhirnya maksa. Pokoknya turunin gue di sini gitu. Supirnya tetap nggak bisa. Akhirnya sampai kita ngotot, gue pecahin nih kaca kalau nggak mau berhenti. Akhirnya baik juga nih supir sama kenek. Kita nggak berhenti, tapi kita pelanin aja bus. Kita loncat tuh dari situ. Nah Encam langsung teriak pas kita turun. Itu bukan orang katanya mbak-mbak itu. Jadi mbak-mbak itu masih melototin Encam. Kita bingung kan, Encam kayak orang ngamuk. Itu dia bukan orang tuh. Akhirnya gue balik, ketemu nyokap lah, dipelukan dan sebagainya. Gue sedih lah gitu. Akhirnya dapat kabar lagi, Encam itu di malam itu dia balik, dia nggak berani tidur, takutnya dia kebablasan tidur, nggak bangun-bangun lagi. Dia akhirnya dia muter di daerah sini aja, dan dia ketakutan ngelihat air yang ada di bak aja. Gue jujur aja emang kayak parno gitu. Seperti trauma maksudnya? Iya, gimana ya, kan abis kita ngelihat air, kejadian apa, kayak takut aja lah intinya. Kalau kita tidur, kalau Encam tidur itu bilangnya, gue takutin nggak bangun lagi gitu. Kasarnya gitu. Ya udah, beberapa waktu gue dapat kabar Naning malah sakit gitu. Naning sakitnya nggak wajar lah. Naning tuh sakitnya nggak wajar, dia teriak-teriak kayak kesakitan, terus kadang dia kayak ngedesis gitu.
gua, Naning, Encam nggak boleh jenguk karena keluarganya ngira gara-gara kita kesana akhirnya dia jadi sakit. Intinya kecewa lah keluarganya si Naning, orang tuanya. Beberapa bulan dari dia sakit, gue dapet kabar dia agak mulai baik gitu, karena kan beberapa orang pintar, kiai dan sebagainya itu belum juga sembuh. Tapi gue akhirnya berapa bulan gue datang nekat bertiga, mau dimarahin mau apa gue tetap datang karena itu kawan gue gitu. Itu berapa lama sakitnya bang? Kalau totalnya itu dia 1 tahun lebih lah kurang. 1 tahun? Iya kurang lebih 1 tahun. Teriak-teriak terus? Nggak mesti teriak-teriak. Macem-macem lah ya? Jadi intinya keren nih keunikannya dia pada waktu sakit. Katanya ada orang yang bisa lah gitu. Tolong bawa tanah kuburan kakeknya. Misal itu tanah kuburan belum sampai ke rumah dia udah tahu. Padahal dia nggak dikasih tahu. Terus lucunya si Naning nih kalau dijenguk sama temen yang dia nggak suka, malah dia nampar gitu, pakai jarinya doang. Yang ditampar sobek. Sampai seperti itu ya? Sampai kayak gitu. Terus dia udah pokoknya kasihan lah Naning tuh. Tapi sekarang sudah sembuh? Normal ya, kembali? itu dia. Gue dengar dia mau sembuh. Ini ada lagi kan uniknya nih. Waktu dia mau sembuh itu belum total sembuh. Gue datang ke sana tuh bisa dibilang belum sembuh itu. Padahal itu udah masuk mau ya mungkin 1 tahunan lebih kali ya. Gue datang lagi ke sana itu, gue ketemu dia, normal lah dia di sofa. Terus dia bilang, lu kemana aja lu? Ayo ngopi-ngopi kata dia. Oke ngopi. Nah gue ngobrol-ngobrol sama dia. Gue nanya masalah sakitnya. Malah dia cerita pakai bahasa Inggris. Bahkan dia tuh nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya udah, pokoknya kita iniin lah. Takutnya kenapa-napa lagi. Akhirnya kita bubarin. Si Naning sekarang ya udah sembuh normal, nggak jadi apa-apa ya. Pokoknya sehat lah gitu loh. Cuma ada keluhan si peking doang, katanya tulang belakangnya doang bermasalah kayak gitu. Itu dia guys, pengalaman luar biasa yang pernah dialami oleh Kang Utis. Dan begitu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Kang Utis ini. Dan buat lo tahu sebenarnya Kang Utis ini sudah punya buku ya, yang menceritakan pengalamannya ketika tersesat di Gunung Ciremai. Nah ini bukunya. Ini kan bukunya ya? Iya, buku. Ya buku ini gue takutnya masalah durasi di video ini. Gue takutnya lu pada bete atau teman-teman mau pada bete. Mungkin kalau pengen lebih lengkap bisa lah baca di bukunya langsung. Kebetulan alhamdulillah Januari kemarin mulai terbit ya? Iya mulai terbit. Dan lu bisa pesan deh ke IG gua atau DM gua. Kalau enggak ada di nulisbuku.com. Nanti gue kasih deskripsinya di bawah. Jadi memang di cerita kali ini tidak selengkap di bukunya ya. Betul. Karena memang mengingat masalah durasi yang tadi aja tidak lengkap sudah cukup panjang ya. Nanti tinggal gue kasih di deskripsi. Apakah masih berlanjut lagi cerita lo atau sudah selesai sampai di situ saja? Enggak juga deh. Berarti sedikit lah gue ceritain yang ada di dalam buku. Intinya di tahun 2016 gue kedatangan satu tim gitu untuk pengalaman gue ini mau diangkat buat film dokumenter gitu loh. Tim apa tuh? Tim film. Oh film. Tim film kan otomatis harus cari footage gitu ya, footage untuk Gunung Ciremai dan sebagainya. Dia pengen klarifikasi juga apa sih yang benar yang gue alamin gitu loh. Oh jadi dia pengen ngecek pengalaman lu bener apa enggak? Bener gitu. atau enggak gitu loh. Dan akhirnya dia ke sana dibagi 2 tim. Tim dia 6 orang, 3 orang dia naik ke atas untuk ambil footage, yang 3 orang dia di bawah. Dan yang di atas yang naik ke atas pun kalau mau lengkap ya ada di buku tadi. Dan gue cuma bisa cerita yang di bawah lah, pengakuan Kuncen yang dia wawancarai masalah terkait pendakian gue. Akhirnya teman-teman juga yang pernah naik gunung ke Gunung Ciremai bahwa bilang kalau gue bilang Gua Walet tuh yang gue alamin di sana seluas itu, bahkan kalau lu naik gue nggak seluas itu. Alhamdulillah sudah dijabarin sama
orang tua atau dibilang orang yang dituakan ya, kuncen lah gitu loh. Kasarnya kuncen yang ada di sana, dia bilang betul memang ternyata Gua Walet itu ada pesantren goib gitu loh. Dan terus masalah kampung yang gue lihat mendadak menghilang, sama ungkapannya dia juga bilang konon katanya di sana betul ada sebuah kampung dan hilang entah kemana. Itu aja sih. Berarti pengalaman lu sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Kuncen dari tim film ya? Alhamdulillah bisa dibilang apa yang gue sampein dan dia mungkin dia penasaran juga karena kebutuhan dia untuk membuat film kan, dia yang namanya dokumenter kan lebih apakah ini benar atau tidak gitu. Tapi gue sih nggak menuntut semua mau percaya atau enggak, itu balik lagi. Yang gue cuma bilang yakin bahwa Allah atau Tuhan kita itu sangat-sangat sayang kepada hambanya siapapun itu gitu. Bagi lo yang mau ingat kepadanya. Dan gue juga yang bisa, gue kan sempat ngomong juga tadi, kita takbir itu sebenarnya kita nggak putus-putus. Kita bertakbir misalnya kayak lo udah nggak takbir, gue akan lanjut gitu. Dan kalau gue berhenti, teman gue yang lain lanjut. Tapi ini pertanyaan terakhir Kang. Oke, siap. Ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang sampai sekarang tuh lo pikir dalam pendakian lo itu? Jelas kalau gue bilang kesalahan yaitu yang sebenarnya buku itu atau gue nulis dan sebagainya gitu ya, untuk pengalaman ini atau gue share untuk pengalaman ini, sebenarnya sih poinnya yang gue mau sampaikan ke teman-teman gitu yang suka mendaki atau apapun itu, utamain adalah lo dapat izin sama orang tua dan lo jangan sekali-kali menyombongkan diri atau cara berpikir lo itu adalah yang terbaik. Ya contohnya kan kita harus yakin bahwa Allah lah yang punya segalanya. Jadi kemampuan kita tuh nggak ada apa-apanya lah. Kita doa Anyam juga pada waktu di tenda itu kan bilang kita nggak lebih besar dari debu gitu loh, butiran debu gitu. Kita tuh apa gitu loh. Dan kalau gue baca ya dari cerita lo Kang nih, sorry Kang. Di situ lu bilang sempat bahwa lu melewati sholat ya? Itu dia. Kebetulan ya betul. Pendakian itu malah kita berempat gak ngelakuin sholat sama sekali. Itulah yang mungkin fatal, ya. Bisa dijadikan pelajaran buat kalian dimanapun kalian berada, tidak harus mendaki, jangan sampai terlewat sholatnya, khususnya kita yang muslim ya. Dan kalau bisa jangan memetik apapun ya yang memang bukan milik kita. Contohnya di pengalaman ini bunga Edelweiss ya. Edelweiss ya. Oke, mungkin sekian Om Mamat pada episode kali ini. Buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke teman-teman kalian. Gue rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak Kang sudah menyempatkan waktunya dan bersedia cerita di RJL. Oh iya, lu punya channel YouTube juga ya kalau nggak salah? Ada. Ya nanti di kolom deskripsi lengkap deh. Ada bukunya Kang Utis, ada channel YouTube-nya. Demikian mungkin ya video Mamat pada kali ini dan ciao. Alhamdulillah.